Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita melihat virus corona ini, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tidak ada satupun yang layak dimegahkan dari manusia. Tidak ada satupun yang layak kemudian kita sombongkan di hadapan Tuhan. Tidak juga kepandaian kita, tidak juga kekayaan kita, tidak juga kekuatan kita, tidak juga kekuasaan atau harta benda di dalam hidup kita semuanya. Virus corona telah mengubah dan menyatakan satu kebenaran mudah bagi Allah. Kalau Dia ingin melenyapkan manusia, kalau Dia ingin melenyapkan sebuah peradaban, kalau Dia ingin mengubah, mudah bagi Allah. Itulah sebabnya harusnya kita makin mencintai Tuhan, makin menempatkan Tuhan itu menjadi salah satu pribadi yang benar-benar kita kejar, kita buru, kita fokuskan, supaya kita tidak hanya hidup dengan keterbatasan kita sebagai manusia dalam kejasmanian kita, tetapi kita menikmati segala yang baik yang bersifat kekekalan dari Tuhan. Kita akan terus menggumuli dari satu minggu ini ke pergumulan gereja kita untuk kita akan mengadakan ibadah konvensional. Mari sebelum kita berdoa bersama-sama, kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita untuk kita fokus memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita semuanya sebelum kita berdoa bersama-sama. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang dulu ditata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang dulu ditata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang dulu ditata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, Kau layak disembah Tuhan, Kau layak ditinggikan selama-lamanya. Engkaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku, penciptaku. Ku tinggikan Engkau, ku muliakan Engkau selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Siapakah kami ini Tuhan? Hanya kasih karunia-Mu yang bekerja di hidup kami. Sungguh Engkau baik, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Ku tinggikan, ku sembah Ada begitu banyak hal di hidup kami yang seringkali tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ada begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan koridor dari perkenanan-Mu Tuhan. Ada begitu banyak kegagalan-kegagalan bagi kami untuk membuat hati-Mu Tuhan berkenan atas segala yang kami lakukan. Tapi kasih karunia-Mu begitu lebih kuat dari setiap kegagalan, kelemahan, keterbatasan kami. Kasih karunia-Mu memampukan kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Walau dalam babak belur kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Teruslah Engkau pegang tangan kami Tuhan. Teruslah Engkau pegang hidup kami. Supaya kami menjadi pribadi yang dituntun oleh Roh Kudus. Supaya pada akhirnya hidup kami terarah kepada Engkau, Sang Pencipta kami. Sehingga kami menjadi satu pribadi yang terus-menerus mengupayakan setiap apa yang kami lakukan menjadi satu perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu pagi ini. Sebelum kami melanjutkan di dalam doa-doa kami di sore hari nanti ini Tuhan. Kami berterima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu. Kiranya Engkau beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus memerintah dan menguasai hati dan pikiran kami. Dan urapi kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Sebelum kita berdoa bersama-sama, nanti berkaitan dengan pergumulan doa gereja kita, juga pergumulan doa dari bangsa dan negara kita semuanya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yosua pasal yang kelima ayat yang ketiga. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini di renungan kita akan bicara tentang remover, ya. Bapak Ibu, ketika saya mengingat new normal, saya menjadi teringat dengan kisah babak baru ketika Yosua diminta oleh Tuhan untuk dia memimpin bangsa Israel menuju sebuah kota Kanaan, sebuah kota yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel.
Ini merupakan satu babak baru dan momen yang baru bagi Yosua dan bangsa Israel. Mereka harus hidup sesuai dengan sesuatu yang baru, pergerakan yang baru, impian yang baru, perjuangan yang baru. Dan itu membutuhkan banyak perubahan-perubahan. Bukan hanya perubahan kebiasaan hidup, bukan hanya perubahan-perubahan kemudian di zona nyaman mereka semuanya, tapi juga banyak perubahan yang melibatkan hati, pikiran, cara, dan pola hidup mereka semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mengingat new normal, kita mengingat babak baru lagi. Kita mengingat sesuatu yang sangat penting, yaitu satu kondisi ketika kita sudah mengalami masa COVID-19 ini. Ada masa-masa di mana orang berharap new normal. Semuanya normal lagi, tidak ada penyakit lagi, tidak ada virus lagi. Semua kegiatan, semua transaksi jual beli, semua kegiatan ibadah, kegiatan kita menjadi hidup seperti biasanya. Tetapi walaupun demikian, new normal yang kita inginkan belum tentu akan menjadi new normal seperti masa-masa ketika kita belum mengalami COVID-19. Tapi itu merupakan satu kesempatan, new normal merupakan satu kesempatan untuk kita sekarang ini masuk dalam sebuah babak kehidupan yang baru seperti Yosua dan bangsa Israel. Di mana kita harus prepare, di mana kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang sangat penting. Ketika Yosua diberikan satu perintah kepada Tuhan untuk menjadi pemimpin dan mempersiapkan bangsa Israel untuk memasuki babak baru, new normal baru, karena mereka harus menjalani sebuah kehidupan menuju tanah Kanaan, ada sesuatu hal yang prepare yang harus dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kisah tentang perjalanan Yosua dan seluruh bangsa Israel sebenarnya sudah diawali dengan bagaimana Tuhan membuat keajaiban-keajaiban luar biasa bersama-sama dengan Musa, bagaimana bangsa-bangsa Kanaan itu menjadi takut dan gentar karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa di kehidupan bangsa Israel lewat kepemimpinan Musa. Nah, hari ketika Musa meninggal dan Tuhan kemudian memberikan sebuah pendelegasian kepada Yosua, maka itu merupakan satu momentum bagi Yosua untuk dia bergerak dalam satu tindakan yang baru. Kemenangan sudah di depan mata karena bangsa Kanaan akan dikalahkan oleh Tuhan melalui kepemimpinan dari Yosua. Tapi ada sesuatu yang unik, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang bagaimana Yosua ketika dia akan memenangkan dan berperang dan meraih mimpi besar itu, Tuhan memberikan satu perintah yang unik, yaitu perintah untuk menyunatkan seluruh bangsa Israel, atau yang kita sebut pembersihan luar biasa. Maka hari ini saya ingin mengajak seluruh jemaat untuk bicara tentang remover, yaitu proses pembersihan di dalam diri kita semuanya. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang remover, maka ini sebenarnya bukan satu istilah yang baru. Itu merupakan satu istilah yang sangat dekat dengan kaum Hawa. Kalau kita bicara tentang remover, itu bicara tentang alat pembersih, di mana perempuan biasanya menggunakan alat pembersih. Entah dia mau tidur, entah ketika dia mau melakukan aktivitas, mereka melakukan satu kegiatan-kegiatan rutin untuk membersihkan muka mereka semuanya. Kemudian memakai kosmetik supaya pada akhirnya kosmetiknya tidak luntur. Jadi remover itu merupakan satu tindakan disengaja untuk melakukan proses pembersihan, untuk melakukan proses supaya kemudian wajah bersih dari plek-plek, dari segala sesuatu yang kotor, dari segala sesuatu mungkin yang tidak baik. Akhirnya dengan remover itu, perempuan kaum Hawa bisa pede dan memiliki tingkat kepedean yang luar biasa ketika dia bertemu dengan beberapa orang. Hari ini mari kita bicara tentang remover. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang remover yang berhubungan dengan new normal atau satu babak baru seperti Yosua, maka di situ ada sesuatu yang penting. Mengapa remover itu perlu diperlakukan kepada seluruh bangsa Israel, termasuk kita semuanya? Tuhan menyuruh seluruh tentara Israel itu disunat. Pembersihan total luar biasa. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama dari peristiwa remover ini yang dilakukan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua di masa-masa penyunatan besar-besaran kepada bangsa Israel. Apa maknanya remover itu bagi bangsa Israel dan bagi kita semuanya secara khusus di new normal itu? Yang pertama, ketika kita bicara tentang new normal atau kemudian kita bicara dihubungkan dengan remover, maka hal yang pertama adalah remover itu bicara tentang membersihkan diri kita dari segala plek-plek hidup kita yang tidak baik, yang dari kejahatan itu semua ya. Dalam dunia militer, perang selalu melibatkan sebuah strategi. Jika perang terjadi, maka jenderal akan berkata kepada seluruh tentara mereka,
Dia akan berkata, siapkan senjata, siapkan meriam, siapkan rudal, siapkan pesawat tempur. Segala hal yang berkaitan dengan pernak-pernik pasukan, siapkan semuanya, kirim pasukan. Tapi ini berbeda dengan seorang jenderal yang namanya Yosua. Ketika Tuhan memberikan kepada Yosua dan bangsa Israel sebuah kemenangannya di depan mereka, Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mereka melakukan penyultanatan besar-besaran. Dan akhirnya Yosua memerintahkan kepada Israel. Sang jenderal berkata kepada seluruh pasukannya dan bangsa Israel semuanya, berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang diambil para jenderal yang hari ini, yang sedang memasuki mungkin fase-fase di mana mereka berperang. Apa yang diperintahkan oleh sang jenderal Yosua kepada bangsa Israel? Perintah yang keluar adalah, kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Ini perintah yang pertama kali. Remover itu bicara tentang bagaimana kita harus dibersihkan dari flek kita, dari flek kejahatan kita, dari flek dosa kita, dari segala kenajisan hidup kita semuanya. Joshua mengerti bahwa perang untuk meraih sebuah janji kemenangan itu tidak hanya berbicara tentang ranah jasmani, tetapi itu juga bicara tentang ranah rohani. Dalam konseptual Yosua, hal rohani itu mengendalikan sesuatu yang jasmani. Jika remover itu dipakai untuk wajah kaum Hawa, maka remover pengudusan itu dipakai oleh Yosua untuk membersihkan seluruh bangsa Israel itu dari flek kenajisan, dari flek dosa, dari flek kejahatan, dari flek segala sesuatu yang tidak bagus, yang buruk, yang membuat Tuhan itu bisa murka. Kita seringkali terkecoh, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, fokus kepada sebuah kemenangan, sementara kita tidak pernah mengolah bagaimana kita mempersiapkan hati untuk meraih sebuah kemenangan itu, yaitu mengembangkan kapasitas hidup yang baru, pikiran yang baru, supaya pada akhirnya kemenangan itu menjadi sesuatu yang benar-benar nyata, yang pasti dalam hidup kita semuanya. Pengudusan adalah sebuah upaya untuk membersihkan diri, membersihkan hati kita, membersihkan tujuan hidup kita, membersihkan tingkah laku kita semuanya, memotong bagian yang ada di dalam diri kita, ego diri kita, ambisi diri kita, supaya pada akhirnya hanya ambisinya Tuhan saja yang hadir di tengah-tengah segala permenangan yang akan kita raih. New normal ada sebuah eksekusi. Ya, adalah sebuah eksekusi dari hasil pembersihan, remover yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Kekudusan itu mendahului sebuah kemenangan. Kekudusan itu mendahului langkah-langkah keajaiban. Kekudusan itu memastikan bagi kita semuanya untuk kita bisa meraih dan pantas dan layak menerima janji berkat kemenangan dari Tuhan. Maka mari lakukan remover di dalam hidup kita semuanya. Hatimu remover, pikiranmu remover, perilakumu remover, tujuan hidupmu juga diremover bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang remover di masa new normal, seperti babak baru dalam kehidupan yang Yosua, maka yang kedua kita bicara tentang remover itu bicara tentang membersihkan diri dari cara yang tidak kudus. Banyak perang itu dimenangkan dengan cara-cara yang tidak bagus, tidak fair. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak cara yang dilakukan oleh tentara-tentara ketika mereka melakukan perang. Dengan capaian tujuan-tujuan akhirnya merugikan begitu banyak. Itulah sebabnya maka kemudian dibuatlah sebuah konsensus bersama ketika hukum perang itu harus dilakukan. Hukum perang salah satunya adalah dilarang menggunakan senjata-senjata biologi yang kemudian bisa membunuh begitu banyak orang-orang yang tidak bersalah. Tetapi ada begitu banyak orang yang melanggar dalam dimensi hukum perang itu semuanya. Untuk meraih sebuah kemenangan, orang bisa menghalalkan segala cara. Ada begitu banyak virus-virus biologi yang kemudian diterbangkan. Ada begitu banyak virus-virus biologis yang membahayakan maka kehidupan manusia dan peradaban. Itu dilemparkan di perang itu semuanya. Akibatnya kehancuran menjadi lebih banyak. Dan bukan hanya kehancuran dalam bentuk fisik sebuah kota, tetapi juga kehancuran kehidupan. Yosua memberikan satu perintah untuk dilakukan remover. Supaya bangsa Israel, mereka bukan hanya bersih hatinya, tapi menggunakan cara-cara yang baik dalam perang itu semuanya, yang tidak bertentangan dengan hukum perang itu sendiri, yang tidak bertentangan dengan hukum perang yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang-orang ingin menjadi kaya, tetapi seringkali cara-cara yang ditempuh untuk menjadi kaya itu seringkali menghalalkan segala cara.
ada yang menyuap, ada yang menyogok, ada yang menipu, ada yang merampok, ada yang menghancurkan juga kehidupan ekonomi atau perusahaan orang-orang lain lagi. Itu begitu banyak. Ada orang yang pengen sukses juga, mereka menghalalkan segala cara, mereka memfitnah, mereka menghancurkan, mereka menginjak, mereka ingin membuat orang lain itu terinjak dalam hidup dia. Dan begitu banyak cara-cara yang buruk yang dilakukan orang. Bagaimana caranya mereka bisa remover, mereka bisa meraih kemenangan, mereka bisa menjadi kaya, mereka bisa memiliki kekuasaan. Ada begitu banyak hal yang sering kali terjadi. Ada satu cerita yang tidak sedap, Bapak Ibu, juga bahkan di dunia pelayanan, Bapak Ibu. Ada gereja yang sedang punya masalah bersama-sama. Di sana ada jemaat bersama-sama gembala, mereka punya masalah. Tapi ada gembala atau pendeta yang luar, mereka melihat situasi sebuah gereja yang punya masalah. Mereka justru bersorak dan bukan sedih, bukan turut berbelasungkawa atau turut mendukung, tapi mereka bersuka cita. Ada sebuah gereja yang memiliki sebuah permasalahan dengan jemaatnya. Dia justru memancing di air keruh, dia mengopok-opok itu semuanya supaya jemaat-jemaat yang bermasalah itu pindah di gereja dia, menjelekkan pendetanya, mempengaruhi sesuatu yang buruk kepada jemaat untuk pindah. Ada begitu banyak cerita-cerita yang tidak bagus, bagaimana para pendeta-pendeta berusaha untuk membawa jiwa-jiwa, mengungsi kekosongan dari gereja dia dengan cara yang tidak baik, dengan cara menghalalkan segala cara. Yang penting terisi, tapi menghancurkan pelayanan orang lain. Itulah sesuatu yang tidak benar. Maka kita harus remover. Kita harus remover. Artinya, kita tidak boleh sedikit pun memakai cara-cara yang tidak bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya dan apa tujuannya ketika kita harus melakukan remover itu di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Yang ketiga, remover itu berbicara tentang membersihkan diri dalam mengelola dan menikmati janji tanah baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. John Piper, salah seorang teolog, dia berkata demikian. Tantangan seorang hamba Tuhan itu bukan kemiskinan, tetapi tantangan seorang hamba Tuhan itu adalah kekayaan. Banyak hamba Tuhan jatuh bukan dalam kemiskinan, tetapi banyak hamba Tuhan jatuh justru di dalam situasi ketika dia kaya, ketika dia mapan, ketika dia sukses. Nah, itu sebabnya ternyata ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengelola kemapanan, kesuksesan, keberhasilan yang datang dari Tuhan itu dikelola dengan baik. Ada begitu banyak kekayaan yang diberkatkan Tuhan di dalam dia, kesuksesan, kekuasaan yang diberkatkan Tuhan dalam diri dia, dipakai untuk kepuasan daging dan dosa dia. Bapak Ibu, saya masih ingat ada satu hamba Tuhan yang luar biasa di tahun-tahun 1990-an. Saya tidak perlu sebutkan namanya, bagaimana dia jatuh di dalam perjinahan karena dia kaya luar biasa. Bapak Ibu, ketika kemudian disorot di rumahnya, apa yang terjadi? Perabotan-perabotan di dalam rumah tangga dia itu terbuat dari emas. WC terbuat dari emas. Wastafel terbuat dari emas. Semua perabotan-perabotan itu begitu sangat luks, luar biasa. Kursi-kursi terbuat dari emas. Berbanding terbalik dengan kehidupan dari jemaatnya yang banyak kekurangan, yang banyak penuh kesederhanaan, yang begitu harusnya banyak ditolong. Tapi inilah sebuah tantangan. Kadangkala ketika kita tidak remover, maka segala kekayaan, kesuksesan, kekuasaan yang Tuhan berikan, yang berkatkan dalam hidup kita semuanya, itu bisa menghancurkan kita semuanya. Maka kita perlu remover. Tuhan berbicara kepada Yosua supaya mereka remover. Supaya ketika gereja, atau ketika berkat Tuhan dicurahkan, kita tidak menjadi sombong. Jangan sampai kita sama seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan memberkati mereka, diberikan tanah Kanaan, mereka menjadi sombong luar biasa. Dan mereka berkata, siapa itu Tuhan? Jangan sampai kita menjadi sombong, lupa diri, lupa daratan. Kita tidak tahu diri, sehingga kita tidak bisa mengelola berkat-berkat Tuhan yang berikan dalam hidup kita semuanya. Waktu kita masih jalan kaki, kita suka berdoa. Tuhan memberkati kita kemudian dengan sepeda. Kita tetap tekun di dalam doa. Tuhan memberkati kita dengan sepeda motor. Kita tetap tekun berdoa. Tapi begitu Tuhan memberikan lebih banyak lagi berkat, mobil dengan segala kekayaan dan rumahnya, kita lupa beribadah kepada Tuhan. Kita lupa mencari Tuhan. Kita meninggalkan Dia. Kita tidak lagi peduli dengan pelayanan. Kita tidak lagi peduli dengan ibadah. Berarti kita adalah orang yang belum dibersihkan. Kita belum mengalami remover. Mari hari ini ketika kita menggumulin gereja kita, ketika kita rindu gereja kita dilawat oleh Tuhan, kita rindu mengalami kemajuan-kemajuan di terobosan, di new normal ini,
kita akan terus-menerus minta Tuhan melakukan pembersihan di hati kita, di pikiran kita, di tujuan hidup kita, di segala hal-hal hidup kita semuanya, supaya Tuhan diperkenankan di hidup kita semuanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita terus-menerus akan menaikkan pujian kita, supaya kita terus dibangun di dalam kecintaan kita kepada Tuhan, dan kita menjadi pribadi yang terus-menerus berharap dan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di hidup kita semuanya. Terus percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita semuanya. Haleluya Tuhan, ku puji Engkau Yesus, selama-lamanya Kau ajar, oh luar biasa, sucikan hati kami Tuhan, sucikan pikiran, sucikan hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, untuk hotel di mana kita akan beribadah nanti, supaya Tuhan menaruhkan kebersihan, menaruhkan perlindungan, proteksinya di hotel itu, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah kita di hotel Le Eminent ini akan berjalan dengan baik, tidak ada sesuatu yang membahayakan di sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk hotel Le Eminent yang akan kami pakai untuk kami beribadah. Tuhan memberkati seluruh pengurus, Tuhan juga hal-hal yang dilakukan oleh pihak hotel, melakukan protap-protap kesehatan, sehingga pada akhirnya hotel itu benar-benar menjadi satu hotel yang aman, dan betul-betul Tuhan tidak ada indikasi penyakit yang membahayakan, yang mencemarkan atau menjangkitin seluruh jemaat, bahkan pengunjung-pengunjung di hotel. Kami berdoa Tuhan untuk semua pengurus-pengurus, supaya mereka semuanya Tuhan melakukan protap kesehatan secara ketat, sehingga pada akhirnya hotel ini benar-benar menjadi satu hotel yang layak dikunjungi, juga layak dijadikan tempat untuk kami beribadah. Tuhan memberkati para cleaning service, memperhatikan juga kebijakan-kebijakan para pemimpin, untuk mereka semuanya memperhatikan tingkat kesehatannya bukan hanya sekedar sesuai dengan pemerintah, bahkan mungkin tingkatannya lebih tinggi lagi. Tuhan Engkau memberkati hotel Le Eminent ini, supaya tingkat protap kesehatannya benar-benar aman, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Tuhan melindungi setiap tempat kami untuk beribadah, sucikan, kuduskan, supaya akhirnya kami benar-benar bisa ibadah luar biasa. Bapak Ibu, yang kedua kita akan berdoa bersama-sama untuk seluruh jemaat-jemaat kita semuanya. Kita berdoa supaya mereka semuanya juga tidak dipenuhi oleh rasa ketakutan. Waspada itu perlu, tapi ketakutan yang luar biasa itu yang salah. Waspada itu penting, karena di tengah-tengah kewaspadaan ini, maka kita juga bisa menggunakan protap kesehatan kita. Jadi kita akan melakukan sebuah ibadah dengan waspada, tapi juga menggunakan protap kesehatan kita, supaya kita jangan mencobai Tuhan juga. Mari kita berdoa untuk seluruh jemaat, supaya mereka semuanya tidak dipenuhi dengan perasaan takut, tetapi mereka benar-benar percaya, ketika mereka juga beribadah kepada Tuhan, mereka juga harus memperhatikan tingkat protap kesehatan mereka, dan mereka juga harus hati-hati menjaga diri dan menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Mari kita berdoa untuk seluruh jemaat kita. Bapa di dalam surga, kami berdoa seluruh untuk jemaat-jemaat kami, mereka yang akan melakukan ibadah di Tuhan di minggu pertama di bulan Juli ini yang kami coba. Tuhan memberkati. Kami tahu ada opa-opa, kami tahu juga anak-anak kami yang tidak bisa ibadah, karena mereka juga Tuhan harus menjaga sesuai dengan protap kesehatan, protap yang telah ditentukan oleh pemimpin kami, orang-orang yang sepuh, bahkan mungkin anak-anak tidak bisa untuk bisa beribadah. Kami berdoa supaya mereka semuanya juga bisa beribadah di rumah. Tetapi kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami yang memiliki tingkat kekuatan kedewasaan dan belum sampai usia yang dilarang, supaya mereka semua juga bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, berikan kepada mereka semuanya juga perlindungannya datang dari Tuhan secara khusus di fisik mereka, sehingga mereka tetap kuat. Berkati mereka semuanya untuk memperhatikan, supaya mereka memperhatikan kekuatan kesehatan mereka, protap-protap kesehatan. Tuhan memberkati mereka semuanya dengan keberanian juga. Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya mereka juga kemudian tidak menjadi takut berlebihan ketika mereka mencoba untuk melakukan ibadah di awal bulan Juli ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat kami. Tuhan, kami tahu ketika kami melakukan apa yang menurut ukuran kami sudah kami lakukan dengan cermat, dan selebihnya kami serahkan seluruh pemeliharaan perlindungan di dalam tangan Tuhan kuasa Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menjagai kami, karena Engkau lah benteng kami, Engkau pagar kami, perisai kami dari segala sesuatu yang berimbas kepada segala penyakit. Tuhan, Engkau jagai seluruh jemaat kami yang mereka rindu untuk bisa beribadah konvensional di bulan
Juli awal ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati jemaat-jemaat kami juga yang beribadah di rumah mereka masing-masing, supaya mereka terus mencari Tuhan, supaya mereka terus memberkati Tuhan dalam pujian penyembahan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk sponsor-sponsor gereja kita. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang terus mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka yang sedang mengalami bisnis usaha mereka yang sempit atau sedang berada dalam situasi-situasi menurun. Mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan memberkati mereka, supaya Tuhan bergerak terus mengangkat usaha mereka menjadi pulih lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga kami, teman-teman kami, sponsor-sponsor kami yang mendukung gereja kami, mereka yang memiliki perusahaan, mereka yang memiliki bisnis, sementara ini terkendala oleh COVID-19 ini. Tuhan memberkati hati mereka, pikiran mereka, roh mereka, supaya mereka tetap tenang, mereka tetap teguh, mereka tetap bersuka cita di tengah-tengah masalah ini. Tangan Tuhan menyertai mereka, tangan Tuhan terus-menerus membuat mereka dengan penuh damai sejahtera, sehingga mereka tidak stres depresi. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka semuanya untuk bisa mengurai masalah ini, mereka keluar dari masalah ini dengan terobosan-terobosan hikmat yang datang dari Tuhan. Tuhan menyediakan kapital lagi, modal lagi, aset-aset supaya mereka semuanya bisa memulihkan lagi bisnisnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan atau ter-PHK, Tuhan terus memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pemerintah negara kita, untuk kota kita Cipanas, untuk gereja-gereja, juga untuk perekonomian di Cipanas. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang akan memulihkan dan memberkati bangsa kami menjadi bangsa yang dilindungi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Memberkati Presiden kami Jokowi dan seluruh kementeriannya, Tuhan memberkati dengan hikmat marifat, supaya mereka bekerja secara ekstra untuk mewujud nyatakan pertolongan-pertolongan mereka, supaya pada akhirnya hal-hal yang berhubungan dengan imbas COVID Corona dengan segala permasalahannya di krisis kesehatan dan ekonomi ini bisa diatasi. Tuhan memberikan Presiden kami kekuatan kesehatan, dan Tuhan memberikan kepada dia perlindungan dan penjagaan luar biasa. Tuhan memberkati kota kami Cipanas, Bupati, Camat, dan RW, RT, Kepala Desa, Lurah juga yang memberkati. Tuhan memberkati usaha di kota kami Cipanas, baik itu agrowisata, baik itu bisnis, perhotelan, baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, dan Tuhan hal-hal yang lain yang diusahakan di kota kami Cipanas. Berkati gereja-gereja yang di Cipanas supaya dilawat dan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Terima kasih. Mari yang terakhir kita berdoa untuk pergumulan gereja kita, supaya kita bisa memiliki sebuah gedung dan tanah. Tuhan terus-menerus mencukupkan kita dan operasional kita untuk ibadah kita, supaya Tuhan terus-menerus juga mencukupkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bisa beribadah bersama-sama, karena itu berkat dari Tuhan sebagai sang supplier. Kalau sampai hari ini kami bisa ibadah di hotel, Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan operasi gereja kami dalam keuangan, untuk operasional. Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyediakan. Berkati seluruh jemaat kami dengan berkat-berkat jasmani yang berlimpah, supaya mereka semuanya juga diberkati, dan mereka kemudian juga diberi hati dengan murah untuk memberkati gereja. Tuhan memberkati juga pergumulan kami untuk memiliki sebuah gedung dan memiliki tanah yang dapat kami pakai Tuhan untuk sentral bagi kami untuk mengelola, melakukan juga kelas-kelas pemuritan, kelas-kelas pembentukan kepemimpinan, kelas-kelas pembentukan entrepreneur. Akhirnya kami berterima kasih Tuhan yang Kau memberkati seluruh keberadaan gereja kami dan jemaat kami dan seluruh orang-orang yang kami bawa dalam doa. Kiranya tangan Tuhan atas mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.